Dari pencalonan ke DPR RI di April 8 ini apa yang dimiliki dari program unggulannya? Program unggulan ya. Jadi program unggulan saya, karena kebetulan saya putra daerah, program unggulan saya itu hasil research teman-teman di grassroots. Jadi kita pelajari apa-apa aja nih yang dibutuhkan oleh masyarakat grassroots dan apa-apa aja nih harapan masyarakat ke depannya. Nah, salah satunya itu saya punya 3 program unggulan. Program pertama itu adalah kesejahteraan petani. Karena nih sekarang nih saya keliling-keliling nih, keluhannya sama nih, petani nih. Keluhannya adalah pupuk Ya mahal. Kalau pekerja tani ini adalah menurut saya pekerjaan yang harus sangat kita lindungi dan kita dukung, karena tanpa adanya petani-petani Indonesia ini akan kelaparan. Yang kedua itu saya belajar dari 2020 ya, waktu zaman COVID ya. Iya. Dari pengalaman kita waktu kita kena musibah COVID-19, saya belajar bahwa akses layanan kesehatan di Indramayu khususnya masih sangat kurang. Jadi itu juga pasti akan saya prioritaskan. Nah, yang terakhir itu yang paling penting nih adalah pendidikan. Saya ingin meningkatkan pendidikan atau sumber daya manusia khususnya di Indramayu, biar masyarakat Indramayu ini nggak ketinggalan zaman dengan tren-tren yang akan berubah. Nah, Tadi kembali ke petani, masalah pupuk. Upaya apa untuk mensejahterakan petani agar pupuk itu bisa dengan mudah didapat, atau dengan harga murah, atau dengan subsidi, atau bagaimana? jadi kalau misalkan masalah pupuk ya, bukannya saya menjelek-jelekan atau gimana ya, cuman menurut saya program-program pupuk itu, pupuk subsidi itu didistribusikannya belum benar. Kita belum siap lah untuk mendistribusikan pupuk-pupuk dengan pupuk-pupuk subsidi. Alangkah baiknya jika kita pasang price ceiling, di mana harga pupuk itu maksimalnya sekian. Jadi tidak ada tuh namanya penimbunan pupuk dijual mahal lagi ke petani. Jadi petani lebih sejahtera lah. Dan yang kedua adalah perkenalan petani dengan teknologi yang baru untuk bertani, yang akan mempermudah petani-petani untuk bertani, mengurangi resiko gagal panen dan meningkatkan hasil tani. Nah, tadi soal pendidikan ya. Untuk pendidikan kan ada isu-isu yang menarik di Indramayu, khususnya kenaikan kelas. Itu sangat sulit untuk mendapatkan satu bangku untuk satu murid. Itu bagaimana untuk Kenaikan kelas maksudnya? kan ada kenaikan kelas, ada murid baru. Nah, untuk murid baru ini khususnya SD, untuk masuk ini harus mendapatkan bangku itu, ada yang dimintain uang gitu kan, pungli misalnya. Dugaan pungli untuk mendapatkan bangku, kira-kira dengan mudah atau gratis itu bagaimana? Kalau misalkan mendapatkan bangku dengan mudah dan gratis, sebenarnya kan udah ada program ya dari pemerintahan ya. Kalau sekolah itu sebenarnya gratis ya, menurut saya. Kebetulan saya juga udah 5 tahun di Amerika nih, jadi lumayan ketinggalan juga tentang program-program di sini ya. Cuman yang bisa saya lakukan itu adalah mengawasi. Tugasnya anggota dewan itu adalah mendengar aspirasi masyarakat. Nah, bila mana ada keluhan masalah pungli, ya sampaikan ke saya. Ya, nanti biar saya tegur, kita cari jalan keluarnya sebaik-baik, pungli itu kita singkirkan. Dan yang terakhir, kalau masalah uang untuk sekolah, insya Allah kalau misalkan saya mampu secara finansial pasti saya support. Dan saya juga sudah berjanji nih, khususnya teman-teman media nih, biar dokumentasi, biar ada rekam digitalnya nih. Jadi bila mana saya bohong, diviralkan, ya, viralkan. Saya sudah berjanji uang bulanan saya yang diberikan oleh masyarakat akan 100% saya kembalikan ke masyarakat. Nah, nanti itu kembali lagi ke masyarakat, uang ini mau diapain nih? Diprioritaskan untuk apa? Misalkan nih, kita gilir ya, uang bulanan pertama saya untuk masyarakat di kecamatan sekian. Oh, ada sekian murid di kecamatan ini gak punya uang untuk bersekolah, atau fasilitasnya kurang, kekurangan bangku, buku, atau dan lain-lain. Oh nih, gaji saya, silakan dibelikan bangku, silakan dibelikan. Berdasarkan survei di lapangan ya, Mas. Betul. Nah, jadi yang paling penting juga untuk masyarakat jangan kehilangan kepercayaan pada anggota-anggota dewan, karena anggota-anggota dewan ini memang dibuat yaitu untuk menampung aspirasi masyarakat, biar aspirasi masyarakat itu tersampaikan ke pusat, gak stagnan di situ. Jadi biar ada perubahan ke depannya. Partai PSI ya, mungkin kalau teman-teman sudah tahu semua, nah Papa itu gak jauh lah dari Pak Prabowo yang berpartai di Partai Gerindra.
memang saya ditawari Partai Gerindra. Cuman dari sayanya sendiri saya lebih mau bergabung di PSI. Banyak nih poin-poin yang penting dari PSI ini. Salah satunya itu adalah PSI Partai Anak Muda. Nah, cocok untuk saya yang baru atau pengalaman di politiknya masih rendah. Ya, jadi nggak terlalu tegang lah, relax aja. Dan kedua itu saya suka nih dengan politik santun dan santuy. Anak muda ini nggak bisa nih terlalu formal, terlalu tegang. Kita mau santun dan santuy. Ya. Yang ketiga adalah saya bergabung di PSI karena PSI partai baru ya, partai masih kecil. Saya ingin berkontribusi juga nih membesarkan partai. Saya nggak mau hanya diberikan kedudukan atau diberikan jabatan, tapi saya mau berjuang dan berusaha untuk jabatan itu. Jadi bila mana hasilnya besar, saya pun merasa bangga dengan diri saya. Jadi anak-anak muda masuk PSI. Untuk di PSI ini sendiri sejak tahun berapa, Kak? Saya bergabung ini baru, Pak. Saya baru pulang dari Amerika itu tahun lalu bulan Juli. Saya bergabung di partai PSI itu di bulan Agustus. Secara resminya di bulan Agustus. Di awal tahun itu baru tektok-tektokan lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Tapi bergabung secara resminya baru di bulan Agustus. Dukungan dari Papa sendiri bagaimana sejauh mana? Papa sih sebenarnya maunya masuk Partai Gerindra ya, karena kan partai besar kan, apalagi saya mencalonkan diri sebagai RI dan PSI ini kan belum ada nih, lolos parlemen belum ada kan, kemungkinannya kalau masuk Partai Gerindra kemungkinan masuknya kan lebih besar daripada Partai PSI. Cuman Papa mendukung lah, karena dia juga memberikan saya kebebasan, memberikan saya ruang untuk berkembang. Jadi mendukung penuh ya untuk terjun ke dunia Pasti politik. mendukung penuh, tapi dengan satu catatan, Partai PSI harus RI-nya Prabowo. Untuk teman-teman media juga bisa disampaikan, Prabowo Presiden 2024 satu putaran aja. Kalau 2 putaran anggarannya kebesaran, kita lagi butuh anggaran ini nih untuk pembangunan Indonesia. Jadi 1 putaran aja.